Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Para jemaah dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hari ini berada di Masjid Al-Madani. Hadir bersama kita Ketua DKM beserta jajarannya dan juga Bapak Wakil Wali Kota Tangerang Selatan dan para pejabat-pejabat yang lain dari pihak TNI, kepolisian. Ya mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu. Semoga Allah senantiasa berkahi kita semua. Allah senantiasa jadikan kita hamba yang senantiasa menjaga dirinya dari hal-hal yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Halo? Halo? Sehat? Sehat? Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan hadisnya dihasankan oleh para ulama, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi badanih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahud dunya." Barang siapa di pagi hari merasa aman dalam dirinya, sehat badannya, memiliki makanan pada hari itu, seolah-olah Allah kumpulkan dunia beserta isinya untuk orang tersebut. Kalau antum di pagi hari merasa sehat badan, lahir batin, antum bangun tidur masih ingat Allah, berzikir kepada Allah, melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangan, mengerjakan semua yang diperintahkan Allah, menjauhi semua hal-hal yang mendatangkan mudarat untuk kita. Syariat Islam adalah syariat yang sempurna. Dari segala aspek kehidupan, dunia maupun akhirat, agama, kehidupan sehari-hari kita sudah diatur oleh syariat Islam. Karena di antara yang disebut daruriyatil khams, 5 hal yang Islam datang untuk menjaganya. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat. Di antara 5 hal ini adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwa, menjaga diri kita. Maka Islam datang untuk menjaga seluruh anggota tubuh kita. Kita di dalam Islam diperintahkan untuk tidak boleh melukai diri sendiri. Kalau orang bunuh diri hukumnya haram. Berarti jasad kita ini, tubuh kita ini bukan milik siapa? Bukan milik kita, tapi milik Allah. Maka ini karena ini bangunan Allah, ini ciptaan Allah, ini buatan Allah, yang berhak memberi hidup, mewafatkan adalah Allah. Tidak boleh kita sampai merusakkan jasad dan tubuh yang begitu sempurna dan indah diberikan oleh Allah. Maka manusia ini kadang-kadang kelewatan. Betul? Kadang-kadang sudah dikasih aturan oleh Allah, lalu mereka melanggar. Ketika terjadi pelanggaran, terjadi virus, terjadi penyakit, mereka baru lari mencari obat. Padahal manusia ini seperti sebuah kulkas. Sebuah apa? Halo? Masih hidup? Semoga sehat. Lahir batin. Dunia akhirat. Masuk surga. Sesudah saya masuk duluan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Manusia ini seperti sebuah kulkas. Kulkas yang membuatnya ini ada katalognya, betul? Di situ ada peraturan. Jika kamu melanggar peraturan tersebut, pasti terjadi kerusakan, betul? Begitu Allah sudah ciptakan manusia. Jangan sampai melanggar peraturan Allah.
Jika melanggar peraturan Allah, datang penyakit, datang virus corona. Ujung-ujungnya manusia pusing. Maka Islam bahkan sudah atur lebih dari 1400 tahun yang lalu. Karantina yang kita kenal sekarang ini sudah dinyatakan oleh Nabi SAW. Yang pada zaman Nabi SAW itu pengobatan mungkin gak secanggih sekarang. Nabi sudah bilang, orang yang terkena penyakit atau sebuah wilayah terkena penyakit, gak boleh ada yang keluar dari situ. Dan orang sehat tidak boleh masuk ke tempat orang yang sakit. Dan orang sakit tidak boleh keluar. Boleh dikarantina, diasingkan, dipisahkan, agar penyakit tersebut tidak menular ke banyak orang. Tapi semua itu kalau kita teliti, gara-gara manusia sendiri. Karena mereka melanggar peraturan Allah. Memakan yang haram, betul? Merusakkan tubuhnya sendiri. Maka Islam, coba bayangkan, dari perintahnya saja mulai dari sholat. Sholat itu antum bergerak menuju ke masjid. Halo? Masih ada tanda hidup? Antum kalau sholat bergerak menuju ke masjid. Bergerak itu sehat tidak? Di luar itu sebuah kewajiban dari Allah. Antum melaksanakan sholat, di situ ada gerakan. Maka sampai dikatakan sebagian penyakit tidak bisa diobati kecuali dengan dalam keadaan sujud. Halo? Di salah satu bandara di negara Eropa, salah satu ulama dari Mesir. Beliau karena tiba waktu sholat, mereka ikut sholat berjamaah di bandara. Kan orang Eropa sebagian besar enggak, beda agama, gak mengenal ajaran Islam. Pas lihat, ini orang lagi ngapain pada sujud. Ini orang Eropa punya penyakit. Kapan sembuhnya? Obatnya cuma satu. Dia seperti dalam keadaan sujud. Baru dia merasa penyakitnya itu lumayan enak. Kambuhnya itu hilang. Pas lihat mereka sujud. Wah, ternyata bukan saya yang sakit. Banyak orang seperti saya juga. Dia datangi ulama ini, selesai salam, dia bertanya, kalian sakit seperti saya? Saya kira cuma saya yang ini di dunia sakit seperti itu. Ternyata kalian kalau lagi sakit juga, kalian begitu posisinya. Apa kata mereka? Mohon maaf, ini bukan kita sakit, tapi kita melaksanakan perintah Allah. Ternyata dalam sujud kita itu ada obat. Ternyata kalau kita menuju ke masjid, pasti anggota tubuh ini terlalu sehat. Maka kita sholat banyak gerakan. Kenapa orang tua dulu gak ada yang kenal kanker? Kenapa gak kenal penyakit-penyakit yang mengerikan saat ini? Karena mereka dulu sebelum maghrib sudah makan, habis isya tidur, bangun tengah malam, mandi, sholat, badan bergerak, racun keluar dari tubuh, sholat subuh berjamaah, kembali. Kapan mereka punya penyakit? Halo? Coba lihat yang di depan ini yang usianya 90-an. Sehat badannya semua. Coba beliau tadi Masya Allah, luar biasa. Kalau kita sampai ke umur beliau sekarang, belum tentu segagahnya beliau. Saya terasa tadi kayak usia 20 tahun. Tapi sejak 50 tahun yang lalu. Bayangkan, mudah-mudahan kita semua sehat insya Allah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam syariat Islam, perintah-perintah Islam semua membawa manfaat buat kita. Semua larangan-larangan yang dilarang oleh agama Islam pasti ada mudarat di dalam diri kita. Salat kita bergerak ada manfaat untuk tubuh kita, kesehatan kita. Kemudian puasa untuk kesehatan bagus. Ketika perut kita ini kosong dari subuh sampai maghrib, itu kita racun-racun hilang dari tubuh kita. Maka ada sebuah hadis walaupun dinilai lemah oleh para ulama, sumu tasihhu. Berpuasalah kalian akan sehat. Kemudian kita zakat. Zakat itu bukan hanya membersihkan diri tapi membersihkan harta. Membersihkan diri kita dari sifat kikir dan membersihkan harta dari hal-hal yang tidak ridha Allah. Haji, kita tawaf, kita sa'i, kita minum zam-zam dan seterusnya. Dan larangan seperti kita dilarang minum khamar. Karena khamar itu umul khaba'ith, inti daripada segala keburukan. Kalau orang maka disebut khamru itu khamar al-aql. Artinya telah tutup akal kita.
Maka orang yang minum khamar tertutup akalnya. Dia nggak bisa bedakan ibunya, istrinya, anaknya. Sampai Abu Bakar Siddiq pernah melihat peristiwa di hadapan beliau di masa jahiliyah sebelum beliau masuk Islam, melihat orang yang sudah minum khamar, kemudian ada sebuah kejadian yang membuat beliau jijik sampai beliau katakan, tidak, saya akan minum khamar di masa jahiliyah sampai saya wafat. Dan beliau di masa Islam tidak pernah minum khamar. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penyakit atau sebab sakit ini ada dua. Yang pertama disebabkan karena sakit medis. Dan itu kita dianjurkan untuk berobat ke dokter. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, ya ibadallahi tadawaw. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Kalau antum bilang saya berobat di dalam rumah, saya berdoa Allah sembuhkan, betul, boleh. Tapi ada langkah-langkah untuk mencari, menjemput kesembuhan tersebut. Dengan apa? Kita datang ke dokter. Karena kalau antum tidak berobat ke dokter, dokternya mati. Nggak punya penghasilan, betul? Kalau kita tidak berobat ke dokter, dokternya mati lebih awal. Siapa yang datang kepadaku? Seperti orang yang mandiin mayat. Dia setiap hari berdoa, ya Allah, nggak ada pasien hari ini. Kita berdoa biar dia panjang umur, dia berdoa biar cepat habis umur. Karena masing-masing ada proyeknya. Para jemaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa dimanapun Anda berada. Maka sakit medis itu ke dokter. Kalau datang untuk dibacain ayat Al-Quran boleh. Dikasih air yang dibacakan Quran boleh. Tapi ada langkah lebih besar adalah kita datang kepada ahlinya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir jika kalian tidak tahu. Dan ahli dzikir di situ siapa? Para tabib, orang dokter yang paham. Yang kedua, sakit non medis. Yang kita sebut sekarang pengobatan alternatif. Datang ke ustadz, datang ke orang peruqyah, minta dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Jin itu ada atau tidak? Pernah lihat? Bukan sesuatu yang kita tidak pernah lihat berarti dia tidak ada. Ada makhluk yang Allah ciptakan. Selain malaikat dan manusia adalah jin. Maka jin itu, jin dari asal apa? Jannah. Jannah itu janin. Janin itu kenapa disebut janin? Karena dia tertutup, nggak kelihatan. Jannail lailu, malam sudah masuk. Karena dia menutupi siang dengan kegelapannya. Maka jinnati minal jinnati wan nas. Maka jin itu artinya bersembunyi. Dia sesuatu yang jauh dari kita. Kita tidak bisa melihatnya. Bukan semua yang antum tidak lihat berarti tidak ada. Buktinya kita punya roh di dalam tubuh kita. Kita tidak pernah lihat. Kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu warnanya, baunya, seperti apa bentuknya. Tetapi kita yakin roh itu ada. Walaupun kita tidak pernah lihat. Seperti seorang guru di depan murid-muridnya. Kalian menyembah siapa? Allah. Apakah kalian melihat Allah? Kata murid-muridnya tidak. Berarti Allah itu tidak ada. Allah ilhamkan salah satu muridnya. Langsung katakan, kalian lihat guru? Iya lihat. Lihat otaknya, akalnya. Kata murid-murid itu tidak melihat akal dan otak guru. Berarti guru kita tidak ada otaknya. Tidak ada akal sehatnya. Tidak semua yang Anda tidak lihat berarti tidak ada. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena dia ada di tengah-tengah kita, maka Nabi SAW menganjurkan untuk senantiasa memohon perlindungan Allah. Antum masuk WC sekaligus ada zikirnya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan laki-laki dan godaan syaitan perempuan ada, laki ada, bencong nggak ada. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kalau orang mau masuk ke dalam WC baca zikir agar terlindungi daripada apa? Syaitan laki-laki dan perempuan. Ketika kita keluar dari WC kita baca apa? Ghufranaka, ya, atau alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan penyakit dari saya dan selamatkan saya. Selamatkan apa? Dari godaan syaitan yang ada di dalam tadi. Maka dianjurkan kalau masuk rumah, jangan sekali-kali antum masuk rumah, walaupun tidak ada orang, antum tidak kasih salam. Masuk ke dalam rumah, Ustaz tidak ada orang, terus ucapin salam ke siapa? Kan ada penghuninya antum gak lihat. Loh di mana Ustaz? Nanti salah keinjak. Gak apa-apa, injak aja gak ada masalah. Antum masuk ke rumah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan salam yang lain ya. Kita pakai assalamualaikum warahmatullahi.
Karena mencari keselamatan dari Allah, bukan dari makhluk, bukan peraturan manusia. Halo? Faham? Salamnya assalamualaikum warahmatullahi karena keselamatan, rahmat Allah yang kita cari, bukan yang lain. Antum masuk rumah, ada istri, ada anak, nggak ada orang, ucapin salam. Kata syaitan apa? Ya, kita tidak dapat menginap malam ini. Antum makan, baca bismillah, bukan biskota. Bismillah, antum makan. Masya Allah, kata syaitan apa? Di rumah ini kami tidak dapat makan dan tidak dapat tidur. Pelit banget nih mereka. Tapi kalau antum masuk ke dalam rumah, tidak baca salam, tidak baca bismillah ketika makan, kata syaitan sama syaitan-syaitan yang lain, alhamdulillah kita dapat apa? Menginap sekaligus makan malam. Udah kayak di hotel. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita, yang non medis ini apa? Datang kepada orang yang benar-benar punya keahlian, yang bukan orang-orang yang membawa mudaratan, merusakkan, menghancurkan tauhidmu kepada Allah. Lebih bagus aku sakit daripada tauhid saya hancur. Lebih bagus aku bersabar dengan penyakit yang menimpa saya daripada saya minta pertolongan kepada selain Allah. Di mana kita setiap salat baca iyyaka na'budu wa iyyaka bukan iyyaka na'budu wa dukun nasta'in, tidak ada. Yang ada hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan dan hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Kami sujud. Antum ini berlawanan nanti kalau datang kepada makhluk. Dia tidak bisa menolong dirinya, bagaimana menolong orang lain? Para jamaah ini dimuliakan Allah. Bedanya tipis, tidak bisa dibedakan saat ini. Pakaian, penampilannya sama. Pakai peci seperti ustadz, pakai baju koko, pakai celana, pakai sarung. Itu hati-hati, tapi bukan Mas Agung. Maka harus kita berhati-hati ketika kita bertindak, bergerak dalam agama. Seorang wanita, halo? Atha ibn Abi Rabah, murid Imam Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah. Ibnu Abbas bilang apa? Maukah kamu lihat wanita ahli surga? Siapa dia? Ini wanita hitam. Halo? Ini wanita pernah datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, inni usra. Ya Rasulullah, saya suka sakit. Saya suka kerasukan. Saya suka. Akhirnya Rasulullah SAW bilang apa? Dia bilang apa? Ya Rasulullah, ud'ullah li. Doakan saya biar disembuhkan. Halo? Coba pemahaman wanita ini. Ya Rasulullah, doakan saya disembuhkan. Kata Nabi, apa? Ad'ullah laki fayashfiyaki au tasbiri falakil jannah. Kamu mau aku doakan nanti kamu sembuh? Atau kamu yang satu lagi sabar dan kamu masuk surga? Kata perempuan ini, ya kalau cuma sekedar di dunia 2-3 hari di dunia hidup, cuma mengalami sakit, memang dunia penderitaan banyak, ya udah saya sabar ya Rasulullah. Tapi ud'ullah li alla atakasyaf. Doakan ketika saya kerasukan atau kesurupan tidak terbuka aurat saya. Maka Rasulullah mendoakan wanita tersebut. Lalu dia bersabar dengan penyakitnya dan dia mengharapkan surganya Allah. Jangan antum berobat untuk hilang penyakit lalu sekaligus hilang tauhid antum, akidah antum, iman antum karena Allah. Kita hidup di dunia karena la ilaha illallah. Ingin wafat dengan la ilaha, ingin dikumpulkan di akhirat bersama ahli la ilaha. Jangan sekali-kali antum membatalkan tauhid karena urusan jasmani kita. Ternyata di akhirat kelak kita malah disiksa abadi. Semoga Allah selamatkan kita, negeri kita dari hal-hal yang membawa mudarat buat kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pemirsa TV One dan juga jamaah Masjid Al-Madani yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Terkait bahasan kita yang sangat menarik pada siang hari ini, yakni tentang pengobatan alternatif. Pada hakikatnya Islam itu sudah sangat lengkap membahas seluruh aspek kehidupan manusia, tak terkecuali untuk pengobatan dan penyembuhan seluruh penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia, baik penyakit fisik
maupun penyakit metafisik. Dan tentu pengobatan terbaik adalah dengan Al-Quran. Dan landasan dari segala pengobatan ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara." Dan telah kami turunkan syifa, ya, penyembuhan dari Al-Quran itu, dan juga rahmat untuk orang-orang yang mengimaninya. Syaratnya satu dan mudah. Kalau kita kepengen Al-Quran yang kita bacakan, Al-Quran yang kita dengar memberikan efek yang sangat bagus dan maksimal untuk tubuh kita, untuk jiwa kita, yang paling terpenting untuk diperbaiki dan dipersiapkan adalah masalah tauhid kita, keimanan kita. Bagaimana kita mengimani Allah dengan sebenar-benarnya dan mengikuti sunnahnya Nabi SAW sebenar-benarnya. Kalau kita ingin berobat dengan Al-Quran tapi mengimani Quran setengah-setengah, ya, maka jangan harap bisa sembuh dengan Al-Quran. Susah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengarang sebuah kitab yang luar biasa bagus sebagai rujukan pengobatan nabawi yang luar biasa, berjudul At-Tibbu An-Nabawiyyu. Di situ beliau menjelaskan prinsip dasar pengobatan Al-Quran itu ada 3 hal. 3 landasannya itu ada 3. Landasannya ada 3. Yang pertama, hifzus sihah, menjaga kesehatan. Beliau melandaskan rumus pertama ini, ya, melalui surat Al-Baqarah ayat 184 dan 185, yakni ayat tentang saum, ayat tentang kewajiban berpuasa. Ketika seseorang sakit atau dalam keadaan safar, maka dia dibolehkan untuk tidak puasa. Beliau mengkiaskan ayat ini supaya orang-orang yang dalam keadaan sakit tidak bertambah sakitnya, dan orang-orang yang sedang melakukan safar itu tidak hilang kekuatannya. Karena orang ketika bersafar dia butuh tubuh yang prima, fisik yang juga kuat, butuh asupan-asupan yang masuk. Oleh karenanya beliau melandaskan penjagaan kesehatan ini ada pada surat Al-Baqarah ayat 184 dan 185. Jikalau puasa Ramadan yang menjadi kewajiban seorang muslim boleh ditinggalkan hanya untuk menjaga kesehatan, maka bagaimana dengan yang lainnya? Sudah barang tentu rokok jauh lebih dianjurkan untuk ditinggalkan. Betul atau tidak? Ya. Dan lain-lain lah, ada banyak lagi. Yang kedua, ya, al-hamiyatu 'anil mu'di, menjaga supaya organ tubuh itu tidak semakin rusak, penyakitnya tidak semakin parah. Beliau melandaskan poin kedua ini dengan surat Al-Baqarah ayat 196 tentang ayat haji dan umroh. Di situ Allah Subhanahu wa taala membolehkan orang yang punya penyakit di kepalanya untuk mencukur rambutnya ketika sedang berihram. Padahal mencukur rambut itu tidak boleh, potong kuku juga tidak boleh saat berihram, tapi itu boleh ketika ada penyakit di kepalanya. Ya. Mohon maaf, ini untuk poin ketiga, ya, yakni untuk mengeluarkan sesuatu yang buruk, unsur-unsur buruk, mendetoksifikasi. Beliau mengkiaskan kalau uap-uap yang mengendap di pori-pori kepala itu bisa lepas, ya, ketika rambutnya dipotong, maka semua unsur-unsur buruk yang menyakiti tubuh manusia juga hendaknya dikeluarkan. Gitu juga untuk penyakit gangguan jin dan sihir. Kita harus keluarkan unsur-unsur sihirnya itu. Biang-biang sihirnya harus dikeluarkan. Karena yang namanya santet itu tidak satu jenis. Ada yang dengan menggunakan metode manfuh dengan tiupan dari jarak jauh. Ada yang menggunakan metode madfun, buhul sihirnya itu ditanam di bawah tanah atau ditindih dengan batu bata atau ditindih dengan kaki meja atau kaki ranjang, ya. Ada yang menggunakan metode masrub dan makul,
sihirnya dicampurkan ke kopi, ke susu, atau ke minuman-minuman yang disukai oleh korbannya. Ada juga metode mu'allaq yang digantungkan di sayap burung, sehingga ketika diterbangkan orang itu jadi hilang akalnya, seperti burung itu hilang terbang entah kemana. Jadi banyak. Dan mohon maaf kalau ada seseorang yang memang fokus untuk mengobati gangguan-gangguan metafisik, kemudian seluruh penyakit-penyakit pasiennya semuanya dikatakan santet, maka saya katakan orang itu belum paham betul tentang pengobatan metafisik yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Karena gangguan metafisik bukan hanya santet, bukan hanya sihir, ada yang namanya ain, ada al-ainul mu'jabah. Ain itu juga nanti ada cabangnya, ada yang namanya hasad, ada yang namanya an-nafas, ada yang namanya nadhrah, penglihatan jahat dari bangsa jin. Gimana cara membedakannya? Ya belajar, ya, ngaji, gitu ya. Kemudian metode yang ketiga, landasan yang ketiga, tadi kan mengeluarkan unsur buruk. Yang ketiga adalah menjaga tubuh supaya tidak tambah parah sakitnya, berdasarkan surat Al-Maidah ayat 6. Begitu mungkin bahasan-bahasan selanjutnya akan kita bahas setelah pariwara berikut ini. Melanjutkan pembahasan yang telah saya sampaikan tadi, biar reaksi. Bapak-bapak, ibu-ibu tetap perhatikan, karena ini saya kepengen menjadi bekal untuk bapak ibu sekalian. Karena setiap kali tabligh akbar ini kami maksudkan dan kami rencanakan supaya setelah bapak ibu hadir dan pemirsa di rumah ada yang mengambil faedah dari acara ini, saya harapkan semuanya bisa jadi peruqyah. Jadi nggak perlu datang ke peruqyah. Bapak ibu pemirsa semua bisa jadi peruqyah untuk dirinya sendiri dan juga keluarganya. Begitu ya. Dan saya bahas sedikit saja, nanti setelah itu akan kita adakan beberapa praktik dari Syekh Ahmad Al-Misri, ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terkadang kita semua bertanya-tanya, ya. Ada orang kena gangguan sudah diruqyah berkali-kali, tapi kenapa masih terus-menerus kena gangguan? Apa masalahnya? Gitu ya. Ini perlu kita perhatikan baik-baik dan kita catat baik-baik. Bahwasannya ada 3 elemen di tubuh manusia yang harus dipenuhi dan harus diislah, harus diperbaiki dan dibentengi. Yang pertama adalah ruhaninya atau kejiwaannya. Gimana cara membentenginya? Dengan banyak baca Quran, dengan mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya, beristighfar atas dosa-dosa yang selama ini dilakukannya. Dan unsur dari jiwa ini, ya, yang terkadang menjadi salah satu sumbatan yang paling utama yang menjadikan jin dan sihir itu susah keluar. Saya pernah punya pengalaman menangani seseorang yang dia kena gangguan jin bertahun-tahun, tidak sembuh-sembuh. Setelah kita berikan pengarahan, kita berikan pendampingan, butuh waktu 4 tahun sampai traumanya itu betul-betul bisa diluapkan dan bisa diceritakan. Tidak gampang Bapak Ibu. Walaupun kelihatannya orangnya ceria, tapi kalau dia punya sumbatan di batinnya, dia pernah punya sakit hati, punya dendam, punya trauma, punya masalah khususnya kepada orang-orang terdekatnya, orang tuanya, suaminya atau istrinya, ya. Itu yang justru paling menyakitkan dan susah untuk dilupakan. Dan itulah yang menjadi makanan setan yang paling enak, yang menjadikan setan itu susah keluar. Karena kalau stres, trauma itu masih ada di hati seseorang, penyembuhan model apapun dan diruqyah dimanapun akan susah untuk sembuh. Jadi tidak ada penyembuhan yang instan, siapapun tidak ada. Percaya demi Allah saya katakan, kecuali Nabi Isa.
Ya, jadi kita tidak ada yang jadi Nabi Isa di sini semuanya. Baik, mungkin silakan Ustaz, mungkin kita praktek. ada praktek coba, iya. Mungkin bisa dipilih daripada salah satu jemaah. Tadi sempat waktu commercial break ada ibu-ibu yang sempat bereaksi dengan bacaan Syekh Ahmad. Oke, silakan. Ada? Bersedia? Ayo. Pada takut semua, soalnya ini kan sifatnya live, jadi ketahuan kalau ada jinnya dalam tubuhnya. Mana yang mau diru'yah? Ada? Oke, silakan, ibu-ibu. Bisa dipercepat, Ibu? Tolong, Ibu. Silakan. Sudah bereaksi ya? Udah ada reaksinya, ternyata pada saat dibacakan tadi sudah ada reaksinya. Ibu langsung ke depan, oke mungkin di sini, Ustaz. Saya di bawah mungkin? Silakan Ustaz. Saya butuh kresek. Takut muntah nanti. Mohon izin saya. Dalam praktek ruqyah syariah, hendaknya peruqyah jangan banyak memegang pasien non mahram, wanita non mahram. Gitu juga sebaliknya, kalau perempuan yang ruqyah laki-laki juga jangan pegang-pegang laki-lakinya, apalagi tanpa. Ya, boleh kalau sarung tangannya itu tebal, karena memang kadang kita perlu memegang. Ya, kita akan praktekkan. Bismillah. A'udzu biwajhillahil karim wa kalimatillahi tammah allati la yujawisuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaqa wa dara'a wa bara wa min syarri ma dara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. أعوذ بالله العظيم الذي لا شيء أعظم منه وبكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل عليه يا ربنا في كل وقت وحين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم احفظنا من وساوس الشياطين ومن همزات الشياطين ومن استفزازات الشياطين ومن استجلابات الشياطين ومن شر الإنس والجن أجمعين نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبالأسماء الله الحسنى من كل شر ومن كل أذية ومن كل بلية يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.